Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Isnawiandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang peluang Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad dalam Pilpres 2024. Bagaimana peluangnya? Mari kita bahas. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi dan saling memberkati. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa persaudaraan alumni 212 atau PA 212 dalam Pilpres 2024 sudah menyatakan tidak lagi mendukung Prabowo Subianto dan mereka mengalihkan dukungannya kepada Habib Rizik Syihab HRS atau UAS dan Ustadz Abdul Somad, ya, ada dua, ya, jadi HRS atau UAS. Nah, ini bagaimana kemudian peluang mereka? Beberapa partai sudah mengomentari, salah satunya Nasdem, bahwa persilahkan mereka HRS dan UAS untuk mengikuti seleksi di Partai Nasdem jika memang nanti bisa lolos, ya, akan diusung juga oleh Partai Nasdem. Tentu perjalanan mereka tidak akan semulus, ya. Karena apa? Karena mereka tidak dari partai politik, ya. Seperti kita ketahui bahwa kader partai politik itulah yang diutamakan ketika mengusung menjadi kepala daerah atau menjadi calon presiden. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan, ya, ARS dan UAS ini bisa diusung oleh partai politik jika partai politik itu ingin mengangkat mereka, karena tidak dipungkiri bahwa pendukung mereka ini kan juga banyak, ya. Namun tidak semudah yang dipikirkan oleh PA 212 karena mereka harus melobi partai-partai politik. Kalau mereka tidak mengusung Prabowo, otomatis Partai Gerindra tidak akan mengusung mereka juga, ya kan. Dengan PDI Perjuangan peluangnya juga kecil karena kita tahu bahwa perseteruan, ya, tanda kutip perseteruan mereka dengan PDIP, ketidakcocokan mereka dengan PDIP sudah jelas sejak sekarang, ya. Harapan mereka tentu yang terbuka masih Nasdem, kemudian PKS, ya, yang selama ini mereka somet, ya, hubungan baik dengan PKS, ya. Tentu HRS dan UAS bisa mendekati PKS, tapi peluang PKS di pemilu 2024 tentu kita juga perlu dipikirkan lagi, ya, jumlah kursinya nanti berapa, ya. Syarat-syarat untuk menjadi calon presiden nanti kan harus memenuhi syarat berapa persen dari jumlah kursi di DPR RI atau berapa persen dari suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut, ya. Nah, inilah yang jalan panjang bagi HRS atau UAS untuk bisa menyalonkan diri menjadi presiden, kecuali jika mereka mendirikan partai politik yang baru, ya, PA 212. Tapi kan tidak semudah membalikan telapak tangan, ya. Mendirikan partai politik itu tidak mudah, ya. Verifikasi Menkumham, verifikasi KPU, ya, harus memenuhi penyebarannya di seluruh Indonesia, ya. Kalau tidak salah itu 2/3 dari jumlah provinsi yang ada harus ada kepengurusannya, ya. Nah, inilah yang menjadi hambatan-hambatan dari ARS dan UAS jika PA 12 ingin memajukan mereka berdua, ya. Tentu mereka membutuhkan energi yang tinggi ketika mereka mau mencalonkan menjadi calon presiden, ya. Setiap warga negara berhak mencalonkan untuk menjadi calon presiden, silahkan, namun jalan panjang itu harus selalu dilewati, ya guys. Terima kasih. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Mudah-mudahan HRS dan UAS bisa menemukan jalannya. Amin.